Sulis. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya. Berkaitan tentang jadwal kita kemarin ya, kita udah janjian. Hari ini kita akan melakukan pra observasi ya. Oke, kita sharing-sharing saja, Bu. Jangan terlalu apa namanya, ada dekat mungkin, udah dekat nggak Bu? Nggak dekat ya, ada dekat sedikit. Oke, terima kasih lah Bu ya atas kesempatannya hari ini Bu ya, untuk berkaitan tentang observasi yang akan kita lakukan besok ya Bu ya. Hari ini kita sedikit kira-kira apa saja yang sudah dipersiapkan Bu ya. Untuk kira-kira Bu, harapan pada kegiatan kita hari ini itu apa Bu? Sebelum kita melakukan observasi besok, ya, jadi saya sudah mempersiapkan hal-hal yang terkait untuk observasi besok. Saja kalau saya tidak tahu. Saya sudah persiapkan yang pertama ada FTP, yang kedua ada lembar observasi, lembar evaluasi, terus ada media pembelajaran seperti PPT untuk presentasi nanti, terus ada juga tabel distribusi normal Z 0,5. Kalau boleh tahu materi yang akan kita observasi besok itu apa saja? Materi besok itu berkaitan tentang distribusi normal sama luas tempat normal, Mbak. Berarti mata pelajaran Ya, matematika peminatannya lebih mendalami daripada kelas berapa ya Bu ya? besok itu rencananya insya Allah akan dilakukan di kelas 12 MIPA 12 MIPA di kelas 12 Bu ya? Ya, di kelas 12 materinya tentang distribusi normal. Untuk tujuan pembelajarannya itu Bu, Tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran menggunakan discovery based learning. Jadi saya berharap siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi normal dan cara menarik kesimpulan. oke, berarti besok pembelajarannya kita menggunakan metode discovery learning. Iya. Berarti kita besok pakai berkelompok. Ya, jadi anak-anak itu akan saya bagikan jadi 6 kelompok kecil. Jadi saya sudah bagikan materi-materinya. Jadi anak-anak melakukan diskusi kelompok lalu presentasi. Oke, berarti secara garis besar pembelajaran besok itu seperti itu ya? Iya, Bu, ya? seperti itu. 12 MIPA di kelas 12 Bu, ya? Ya, kelas 12 materinya tentang diskusi normal. Untuk tujuan pembelajarannya itu Bu, Tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran menggunakan discovery based learning. Jadi saya berharap siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi normal dan cara menarik kesimpulan. oke, berarti besok pembelajarannya kita menggunakan metode discovery learning. Iya. Berarti kita besok pakai berkelompok. Ya, jadi anak-anak itu akan saya bagikan jadi 6 kelompok kecil. Jadi saya sudah bagikan materi-materinya. Jadi anak-anak melakukan diskusi kelompok lalu presentasi. Oke, berarti secara garis besar pembelajaran besok itu seperti itu ya? Iya, Bu, ya? seperti itu. Kemudian kira-kira Bu, pada saat pembelajaran besok ya Bu ya, ada nggak kira-kira kesulitan atau tantangan yang mungkin ya, kita bicara mungkin saja ini kira-kira akan kita hadapi atau Ibu hadapi nanti di sini? Kalau yang namanya kesulitan pada setiap pembelajaran itu pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Jadi pada saat pembelajaran biasanya akan ada anak-anak atau beberapa siswa itu yang masih belum paham terkait materi yang dijelaskan oleh anggota kelompok atau temannya. Pasti ada. Besok durasinya kira-kira berapa menit ya? Besok itu 2 jam pelajaran. 2 JP ya? 2 JP ya? jadi lebih kurang sekitar 90 menit. Setidaknya ya seperti biasa Ya, mungkin seperti biasa. Ketika 2 JP mungkin ketemu kesulitan Ya. atau tapi kita belum tahu ya besok ya nanti ya lebih jelasnya mungkin seperti itu ya. Oke Bu, kalau misalkan nanti ketemu dengan kesulitan seperti yang Bu sudah ceritakan tadi, kira-kira apa Bu strategi yang akan Ibu lakukan?
biasanya kalau terkait kesulitan pada saat proses pembelajaran, ketika ada anak-anak yang masih paham atau masih mengerti terkait materi yang dijelaskan, biasanya saya akan datangi ke kelompok-kelompok kecil atau ke anak tadi yang masih belum paham. Jadi akan saya jelaskan ulang sampai anak itu bisa memahami dan mengerti terkait materi yang dijelaskan hari ini. Ya, berarti lebih fokus terhadap nanti per kelompok-kelompok Ya, kecil. kelompok kecil. Oke, itu mungkin lebih apa namanya ya Bu ya, kalau kelompok besar dalam satu kelas besar agak sulit kita Agak susah. untuk Sulit karena kan pelajaran eksak. Jadi saya berharap nanti pada saat pelajaran tahu lebih menyenangkan, tidak membosankan. Terus pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa. sesuai iya ya, sekarang kan lagi tren itu namanya pembelajaran berdiferensiasi, berkebutuhan sesuai dengan kebutuhan murid gitu ya. Terus pengembangan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan materi diskusi normal. Ya, sesuai dengan model itu Ya. ya. Tadi disebutkan apa? Discovery ya, Bu, Ya, ya? sekali. Apa namanya? Mungkin dalam pembelajaran seperti itu, discovery itu yang apa? Learning ya, discovery learning. Ada nggak Bu, teknik atau yang akan nanti Ibu sampaikan untuk memberikan teknik dalam pembelajaran discovery learning itu? Biasanya kalau tekniknya kita dibuat sistem kelompok. Jadi apa ini saya bagikan tekniknya, jadi mereka diskusi kelompok, mencari perhatiannya, mulai presentasi. Jadi akan tanya jawab, ada diskusi, tanya jawab, terus diakhiri dengan evaluasi. Berarti pada saat diskusi itu apa namanya metodenya itu juga metode diskusi ya Bu ya? Jadi presentasi juga Bu ya? Mungkin itu saja bukan kita hari ini ya. Semoga observasi kita besok ya, itu bisa dilaksanakan. Oke, terima kasih ya Bu Suliana atas waktunya hari ini, mungkin bisa mengganggu tadi Ibu mau ngajar atau bagaimana. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita sebelumnya tentang distribusi normal ya. Sebelum kita masuk di pembelajarannya, saya absen dulu. Hari ini siapa-siapa saja yang tidak hadir. Banyak ya yang nggak hadir ya? Apa? Siapa yang habis kemarin? Sakit. Siapa yang habis kabar ya? Iya, Bu. Kita doakan semoga teman yang sakit semoga sembuh baik. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang distribusi binomial? Ada yang masih ingat rumusnya? Saya Bu. Oke, silakan Nadia. Rumus N kombinasi E dikali P pangkat P dikali Q pangkat N dikurang Q. Oke, benar ya. Untuk distribusi binomial kemarin kita
Untuk cara baiklah, saya lanjutkan. Untuk cara melihat pada tabel dana yang kita ketahui tadi nilainya 2,22 kita bagi. Jadi 2,20 sama kolom 0,04 dari itu 2,2. Kan di sini tadi jadi hasilnya 0,48. Cara melihat nilai pada tabel Z distribusi normalnya ya. 0,46868. Diketahui rata-rata penduduk belanja kebutuhan pokok selama setahun di suatu kota berkonsumsi normal dengan makanan dan satu sama dengan X dikurang mu buat S atau tau kemudian X tadi diketahui S nya kurang dari 20 juta dikurang mu nya 40 juta dikurang dengan tau 10 juta dibagi tau 10 juta 50 dikurang 10 juta dengan 10 juta per 10 juta jadi 1. Kemudian peluang masuk peluang X kurang dari 20 juta kurang dari 50 juta sama dengan peluang Z kurang dari 1. Tadi kan Z-nya tadi hasilnya 1. Kemudian untuk mendapatkan nilai tersebut kita lihat di tabel Z. Tadi nilai kan 1. 0,3 ada yang belum paham atau belum dimengerti tentang distribusi normal. Oke, silakan kan, Kang. Soal nomor berapa? Soal nomor 3. Itu yang kalau lebih dari itu tanah sumber uang yang tandanya lebih dari itu kan berubah. Apa kan berubah? Yang tadi berubah. Karena kita berjadi kalau lebih dari harus diubah jadi kurang dari, tapi dengan catatan P X lebih dari A sama dengan 1 dikurang 0,5 dikurang P X kurang dari A. Jadi misalnya soal lebih dari Kalau dikurang dari itu tak ada masalah berarti. Kalau dia lebih dari saja. ya kalau lebih dari pokoknya berubah. Ya. Hadiahnya adalah lembar evaluasi. Seperti biasa, setiap selesai pemaparan materi, saya akan bagikan lembar evaluasi. Nanti buatnya di jawabannya di sana. Kelompok 5 nih materinya tadi. Di buku paket tabel Itu berarti Z sama dengan X dikurang mu per tahun, berarti sama dengan 1000 dikurang 200 per 20. enggak 1000. Ini kan 545. Kan tadi soalnya sekurang-kurangnya 545 nilai TOEFL-nya. Nah, ini nilai TOEFL 1000 calon pegawai. Berarti nanti hasilnya ini nggak sampai, kan yang ditolak itu banyak. Ini kan calon mahasiswanya juga 1000. Nah, yang dipakai itu adalah sekurang-kurangnya 545 nilai TOEFL-nya. Berarti nanti X-nya 545 dikurang mu-nya tadi 500 dibagi dengan 20. Berapa hasilnya?
Berarti nanti pas 1000 dikurang, ya hasil seperti itu. Masih mau ditanyakan? Ingat nggak? Itu nilai TOEFL-nya sekurang-kurangnya 545. Berarti kurang dari 545. Berarti itu untuk tabel Z-nya, Z kurang dari 2,25 sama dengan 0,5 ditambah, jangan dikurang. Iya, 0,5 ditambah, makanya dikurang tuh. 0,5 ditambah dengan 0,4878. Kelompok 3 mana? Kelompok 1 Thomas 4878 ya. 4878. Nah, nilai 0,4878 pada tabel itu berada di tabel Z berapa? Itu cara nentuinnya. Jadi dilihat di tabelnya tadi untuk soal nomor 2 itu adalah nilainya 48. Kita masuk di materi gambar baca sederhana. Nomor berapa? Tiga. Karena udah dipersiapkan ya masih PPT-nya dan olahraganya untuk materi sampel baca sederhana. Demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kemarin sudah masuk kelas ya Bu ya. Kita sudah melakukan observasi terima kasih juga kepada Bu Sulis kemarin sudah berkesempatan masuk di kelas 12 MIPA 5 ya. Nanti hari ini kita sharing-sharing lagi ya, karena kemarin kita sudah observasi, sebelumnya juga kita sudah melakukan pra-observasi. Hari ini kita melakukan wawancara sedikit ya, sekedar sharing-sharing saja pasca operasi berkaitan tentang observasi kita yang kemarin. Oke Bu, harapan Ibu kita melakukan wawancara hari ini itu apa? Saya berharap dari wawancara ini saya jadi tahu pada saat observasi kemarin apa-apa saja yang kurang pada observasi. Kekurangan dan observasi Pada saat pembelajaran kelas berarti ada hubungannya dengan kegiatan ke depan ya, dari dilihat dari kekurangan. biar pada saat pembelajaran berikutnya bisa lebih diperbaiki lagi, Bisa diperbaiki. apa aja yang kurang dari sebelumnya. Perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan kemarin observasi itu seperti apa? Kalau untuk observasi ya agak sedikit lega ya, karena waktu observasi itu agak sedikit bingung. Soalnya mau melakukan observasi, tapi setelah observasi kelas saya sudah merasa lega, terus saya juga jadi banyak tahu apa saja yang harus saya tingkatkan lagi. Kemarin materi yang Ibu ajarkan itu kalau tidak salah ini ya Bu ya, berkaitan tentang distribusi normal ya Bu ya. Distribusi normal. Itu di kelas 12 semester ini ya, semester 2 ini ya. Nah kira-kira Bu, apa saja yang sudah Ibu capai dari pembelajaran kita kemarin? Pembelajaran Ibu ya, pembelajaran kita kemarin. Kalau dari hasil observasi kemarin itu sebagian besar sudah tercapai, cuma ada beberapa bagian saja yang saya merasa sepertinya belum pas, belum tercapai. Belum, jadi masih ada beberapa yang kurang, saya merasa masih ada yang kurang. Tidak semuanya baik, masih ada beberapa yang harus dipertimbangkan lagi biar lebih baik. Mungkin karena Ibu sudah mempersiapkan SPP ya, yang saya lihat juga pada saat pra observasi itu
mungkin ada sedikit melenceng mungkin ya Bu ya. Melenceng dari persiapan awal Dari PPP. persiapan awalnya kemarin ya. Kalau misalkan skala Bu, ada skala 1 sampai skala 10, kira-kira di skala berapa lagi? Kalau kemarin saya merasa mungkin berada di angka 8 lah ya, karena sebagian besar yang sudah tercapai, tapi ada beberapa bagian itu yang saya rasa masih kurang. Ada beberapa bagian yang kurang, jadi berada di 8 lah. Angka 8. Angka 8. Kalau memang terkadang kalau untuk yang sempurna itu memang agak apa namanya sulit ya Bu ya. Oke. Kalau pada saat observasi kemarin Ibu lihat ada nggak rintangan atau hambatan pada saat proses pembelajarannya? Kalau kemarin pada saat observasi saya melihat masih ada beberapa siswa tuh yang nggak fokus ya, Bu, kurang ya? fokus, temannya lagi presentasi di depan memaparkan materi, masih ada anak-anak yang sibuk sendiri di kelompoknya, terus juga pada saat pemaparan materi masih ada anak yang tidak bisa membaca tabel Z distribusi normal. Oke, ya kemarin saya lihat juga ada ditampilkan tabel ya, tabel Z distribusi normal. Ya mungkin karena apa ya Bu, jumlah siswanya juga lumayan banyak ya Bu ya. Jumlah siswanya banyak, terus jamnya sudah siang mendekati sore, Oh iya, hari suasananya panas, di situ ya. hari Itu mempengaruhi ya. Biasanya kalau eksak matematik menghitung kalau udah lewat jam-jam 12 itu Udah kurang fokus. ya, kurang fokus, mungkin kurang bersemangat, Kurang mungkin bersemangat, ya. agak ada rasa-rasa ngantuk. Rasa-rasa ngantuk ya. Tapi Bu, kalau misalkan ke depannya menemui hal yang seperti itu lagi gitu, strategi Bu kira-kira bagaimana Bu? Mungkin kalau ada hal seperti itu lagi di pembelajaran Iya. berikutnya, mungkin yang pertama itu saya mengganti sistem pembelajarannya dengan bimbing masal, terutama pada saat di akhir pembelajaran kan saya biasanya kasih evaluasi. Evaluasi ya. Jadi mungkin bisa sambil bermain game, jawab soalnya gitu kan. Jadi apalagi jam-jam rawan itu kan jam siang kayaknya kalau nggak diselipkan seperti itu kayaknya agak kurang bersemangat. Iya, ada yang ngantuk. Ada yang ya. ngantuk. Jadi Itu sebagai penambah semangat. mungkin bisa nanti pada saat evaluasi itu sambil main game, siapa cepat, mungkin juga nanti saya akan RPP-nya mungkin saya akan perbaiki lagi lah dengan model atau metode pembelajarannya yang lebih bagus. Berarti ada perubahan juga pada RPP, metode dan sebagainya. Kira-kira Bu, itu butuh waktu nggak Bu untuk mempersiapkan hal tersebut? Saya rasa perlu ya, apalagi kondisi kelas itu kan kalau pagi jam matematik, siang atau jam terakhir, nah itu harus dipersiapkan dengan baik, jangan sampai nanti kan kalau kondisi pagi, siang, sore itu tidak sama. Tidak sama. Ya. Gitu ya. Nah, jadi mungkin akan lebih dipersiapkan lagi, akan lebih diperhatikan lagi. Kondisi ya. Oke, berarti apa namanya? Kalau misalkan jadwalnya bukan RPP-nya itu tadi ya diperbaiki, ada nggak Bu ke depannya misalkan hal tersebut itu atau rintangan tersebut itu akan dihadapi kembali? Kalau rintangan saya rasa akan ada. Akan ada ya? Yang namanya rintangan itu pasti akan ada. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya gangguan-gangguan seperti itu pada saat proses pembelajaran. Mungkin juga saya nanti akan pada saat presentasi saya juga bisa keliling ke kelompok-kelompoknya, menciptakan komunikasi aktif antara siswa yang atau kelompok yang presentasi dengan siswa lainnya yang berada di kelompok-kelompok. Berarti ada keterlibatan aktif, bukan hanya guru dengan siswa, tetapi antara siswa dengan siswa yang lainnya ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ini Bu ya. Biar
nanti ke depannya ini berjalan dengan mulus sesuai dengan rencana, ada nggak Bu komitmen Bu? Dia rencana perbaikan ya, perbaikan ini itu bisa terjalin lah, maksudnya bisa terlaksana dengan baik. Kalau apa namanya komitmen, mungkin saya bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab setelah saya ajarkan, terus dengan cara saya memperbaiki diri saya, terus juga mungkin nanti sebelum pembelajaran dimulai itu kayak bikin kesepakatan dulu. Kesepakatan kelas sebelum memulai proses pembelajaran itu, misalnya ada hal-hal tertentu yang disepakati bersama sebelum pembelajaran dimulai biar tetap fokus nantinya, terus siswa yang lain yang berada di kelompok-kelompok itu bisa lebih menghargai temannya yang lebih presentasi, bisa menghargai guru yang berada di kelas. Oke, saya rasa sangat menarik sekali ya Bu ya. Semoga kedepannya apa namanya hal-hal yang sebagai tindak lanjut ya itu bisa berjalan gitu ya. Oke Bu, alhamdulillah Bu. Apa namanya wawancara kita ini semoga kedepannya bisa menimpa diri ya Bu ya, layanan kita kepada siswa itu lebih optimal. Oke Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya hari ini. Sama-sama.